Saya membaca beberapa buku atau mungkin bisa dikatakan banyak buku, banyak diskusi itu bahwa logistik pangan ini menjadi suatu urusan yang pertama, yang urgen, yang itu adalah basic dan kebutuhan pokok yang sudah tidak bisa itu kemudian menjadi nomor dua, nomor tiga. Ini untuk urusan dunia, saya kira pangan menjadi penting. Dan dari kita diajarkan oleh para nabi, bahkan tidak ada di surat An-Nahl itu kan tidak ada satu nabi pun yang tidak menjadi pengembala. Kemudian kalau bercocok tanam bertani juga banyak nabi yang mencontohkan, termasuk kalau di ada relevansinya dengan hari ini, krisis COVID ini yang belum tentu kapan selesai. Kalau menurut LSI itu selesainya adalah September, dan kita juga belum tahu kan anomali-anomali yang lain. Maka Nabi Yusuf sudah mencontohkan untuk bagaimana firasat beliau terkait mimpi rajanya, dan kemudian mengajak semua masyarakat untuk bercocok tanam selama 7 tahun, dan kemudian itu mampu dimakan untuk 7 tahun di kemudian. Dan yang tidak kalah penting adalah saya pernah membaca hadis Rasulullah itu, kalau hari ini itu datang kiamat, ya, kalau kita masih bisa menanam, itu harus menanam, gitu kan? Oke. Kita harus Ya, ya. Dari hadis itu kita bisa mengetahui bahwa betapa urgennya menanam itu ya. oh, iya, karena dari situ kan sumber energi utama, ya. Manusia bisa sholat ya karena Ya, ya. perutnya itu kemudian terisi. Dia bisa ngaji ya perutnya terisi. Kemudian beliau bisa Ya, beraktivitas apapun, berpikir ya, karena otak ini yang dibutuhkan adalah ya, ya. oksigen, air, dan nutrisi-nutrisi itu adalah dari tumbuhan, termasuk dari hewan. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat pokok dan sangat penting. Kalau Oke, oke, kalau oke. kita ibaratkan begini kan bisa Pak Dokter. Kalau sholat itu Ya, wajib ya kan. Terus kemudian ya. eh, ibadah tahajud, kemudian ibadah silaturahmi, kemudian ngajar, kemudian ngaji. Nah, Hmm. kegiatan-kegiatan Ya, ya. yang wajib itu bisa dilaksanakan kalau itu Ya. kan, kalau orang itu wetenge wareg atau kenyang. Lah, kenyang itu Ya, ya. karena makanan. Nah, maka untuk Ya. membuat makanan atau memproduksi makanan, maka ini menjadi hukumnya menjadi bisa wajib. Malayatimul wajib ilabihi fahuwa wajib. Nah, gitu kan. Wajib. Maka Ya, yang ya. penting contoh aja hari ini kita saya lihat kan dalam teori perang manapun ya, wah bos mau Sun Tzu, Ya, mau apalah ya, sampai gerilya macam-macam ini, ya. bagian yang terpenting untuk berangkat itu adalah eh, makanan, Logistik. makanan, logistik, bisa air ya, bisa Hmm. makanan, atau bisa hewan itu sendiri, baik itu tunggangan ataupun untuk untuk memperingan kerja manusia, sekaligus juga untuk makan itu sendiri. Contoh saja, tidak ada satu Ya. peradaban di dunia ini eh, yang dibangun jauh dari laut atau sungai atau mata air. Kenapa? Ya, ya, ya. Ya, karena di situ orang bisa hidup itu, ya, air itu kan juga saya kategorikan makanan lah gitu. Nah, walaupun minuman saya Ya, ya, katakan ya. makanan. Dan di dalam air Ya, saat itu ada ikan. Sebelum orang bisa menanam kan hunting, food gathering. Jadi berburu dan meramu ya. makanan. Tapi pada hari ini kan Meramu. nggak Ya. bisa begitu, karena
sudah ditanami gedung-gedung, maka harus menanam semampunya, sebisanya, mulai dari yang bisa, dari yang terkecil, dari lahan yang tersempit. Paling tidak itu kita bisa membantu pemerintah untuk melakukan mengatasi krisis-krisis yang semacam hari ini kita temui. Jadi akhir akhir dari ternak ya itu adalah awal dari pertanian. Akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Ya, sambil contoh. Ya, ini di pesantren rakyat alhamdulillah ada burung merpati, ada ayam, ada lele, ada kambing, ada sapi, ada marmut, ada labet, ada kutut, ada luntas, ada kates, ada buah-buahan, ada kelor, ada banyaklah, kangkung itu ada 1 kedok, terus pohon singkong itu sepanjang 100 meter di pinggir, ada pisang macam-macam. Jadi begini, kita panen gedang, umpamanya 1 ya, kita lahannya sempit. Lah ini gedeboknya itu kan bisa untuk makan sapi. Nah, kotoran sapi itu bisa kalau sudah dikompos, sudah dimatikan kira-kira 1 bulan lah ya, amoniaknya biar habis dulu, tidak panas, tumbuhan kuat, maka ditaruhlah samping tanaman kita, sehingga kita tidak perlu beli pupuk lagi. Nah, akhir dari tanaman jagung ada yang namanya tebon kan. Nah, tebon itu untuk apa? Digiling, disimpan. Saya punya ratusan kebo ya, sak itu. Itu saya simpan begitu saja. Nanti selisih 3 bulan, 4 bulan dia akan melapuk ya, semakin empuk dan sapi kambing mau. Nah, begitu suka serindilnya kambing, teleknya doro. Jadi nggak usah susah-susah nyari makanan ya, dan nggak ngarit tuh, nggak usah susah-susah ngarit. Betul, termasuk lele. Lele di saya itu atasnya itu ada ayam, ada pohon, ada burung merpati. Langsung ke bawah situ sehingga bisa mengurangi makanan. Terus untuk itu di pinggir-pinggir itu ada kangkung, ada apa, ada talas, itu dibacoi begitu, kita masukkan lele. Sehingga terus bisa menekan produksi, biaya produksi, sehingga paling tidak kalau kita ini belum maksimal secara keuntungan, minimal bisa menekan yang namanya pengeluaran kita, sehingga penghasilan kita yang tidak maksimal itu bisa tertekan dengan baik, karena kangkung tidak beli, ayam tidak beli, lele tidak beli, dan macam-macam. Antara alam, antara sesama manusia, terus ya dengan Allah tentunya ya, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Memang ini harus selesai. Karena apa? Sungguh pun ini adalah kita harus melakukan yang namanya simbiosis mutualisme. Contoh ya, kita maunya makan ya. Kita maunya makan. Yang kedua, kita setiap hari butuh oksigen. Tapi kita tidak punya tumbuhan sama sekali. Padahal oksigen itu 24 jam kita butuhkan. Dibutuhkan istri kita, dibutuhkan anak kita. Kalau kita punya santri, dibutuhkan santri kita. Kalau ini kita tidak nanam, ini kan guyonan saja ya. Ini kan zalim. Terus kemudian kita juga butuh makanan, butuh sayur, dan butuh kangkung, butuh kasebe. Ngapain kita ini orang Indonesia itu, menurut saya kalau beli kenikir, beli bayam, beli godong sepe, ini menurut saya loh ya, kangkung, sawi, menurut saya ini lucu. Karena Indonesia ini katanya Gus Plus tongkat dan kayu jadi tanaman. Di tanaman. Pohon singkong itu pohon sepe, bode,
itu diuncal nih glodak, sudah ndak usah ditanam loh ya. Pokoknya nyentuh tanah itu sudah tumbuh dengan sendirinya. Dan itu kalau kita punya lahan 50 senti lah atau 30 senti kali 1 meter atau kali 2 meter itu dikasih pohon singkong itu saya kira cukup untuk kebutuhan keluarga. Minimal 1 minggu sekali kita bisa ngambil dari situ, dan oksigennya bisa kita konsumsi. Dan itu tidak pupuk aneh-aneh, tidak perawatan aneh-aneh. Terus begini, yang perlu kita ketahui juga bahwa lahan pertanian, monggo mangga diambil datanya Pak Dokter yang bagian mengeksplor kapan-kapan. Dengan lahan pertanian dengan lahan-lahan tritis di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir lapangan, ini lebih luas daripada semua sawah yang ada di seluruh Indonesia ini. Ini menarik. Tapi kenapa kok bisa-bisanya kita ini sampai kelangkaan pangan? Karena memang ada ungkapan-ungkapan dari beberapa sesepuh kita yang kadang kurang tepat. Begini, nak, bapak ayahe sing macul, bapak ayahe sing ngarit, bapak ayahe sing nandur-nandur kangkung. Sampean sekolah yo nak, sampean sekolah sing pinter lek iso dadi pegawe, ojo sampe nandur kangkung, nandur sepe, nandur mbote, nandur pari, koyok bapake. Lah ternyata anaknya jadi pegawai. Uangnya diambil dari rekening untuk membeli kangkung, ya kan? Untuk memberi sepe, untuk memberi beras. Artinya opo, ya kan? Sami mawon padha wae gitu kan.